seperti apa nih perjalanannya dari Ciliwung? Seru banget, kita 1 minggu full di sana. 3 hari kerja, sisanya dibawa jalan-jalan sama manajemen aku dan agensi aku. Alhamdulillah banyak pengalaman baru, dia juga happy banget. Terus kemarin kan baru keluar dari Rusia, selang seminggu langsung ke Cina lagi. Alhamdulillah juga happy, sehat, banyak kenalan baru, banyak teman baru. Terus bawa pulang piala gitu aja sih, singkat aja soalnya cuma 7 hari doang. Gimana kan dapat keluar juga di sana kan? Alhamdulillah dari sekian ribu dan sekian banyak konten kreator di TikTok dan di YouTube dan di Instagram, kita terpilih konten kreator live streaming penjualan tertinggi di TikTok. Alhamdulillah. Sama Fuji juga top kreator juga sebagai short video. Hebat sih, dia juga hebat. Liburan Pencapaian kakak di awal tahun nggak sih kan? Kenapa, maaf? Pencapaian di awal tahun nggak sih kan? Ya alhamdulillah banget ya, sebenarnya juga kita nggak kita kejar-kejar banget, ya terjadi aja gitu, karena juga kita nggak ngejar apa-apa juga, karena kan juga sibuk anak, ngurus rumah, karyawan segala macam. Tapi alhamdulillah Allah memberikan titik terang. Mana ya? Sorry. Oh, titik terang, dikasih penghargaan, alhamdulillah, dikasih kepercayaan. Ini kriteria penilaiannya seperti apa sih, Kak? Penilaiannya, penilaiannya dari mana? Saya nggak tahu, saya cuma terima hadiah aja. Penilaiannya dari dari jam terbang tinggi dan penjualan tertinggi juga, dan itu dinilai sama pihak yang ngadain acaranya juga. Jadi gimana? Cuma hanya penghargaan aja, bukan hiburan aja. 3 hari kerja termasuk terima penghargaan, sisanya bawa jalan-jalan, dan itu semuanya menurut aku nggak kayak kerja juga sih, karena kerja juga jalan-jalan, kita juga ada mempromosikan beberapa produk selama kita di sana juga, jadi alhamdulillah lancar semua. Jalan-jalannya kemana aja nih, Kak? Kita kemarin dari Makau, terus kita ke Guangzhou, ya ke situ lah, saya nggak tahu namanya. Ya ke situ lah pokoknya. Lihat aja di YouTube saya ya, banyak. Main salju bareng Fuji seru banget ya. Seru banget. Kemarin kita juga main ski, dan Fuji itu termasuk orang yang cepat belajar, ya cepat bisa juga. Dan dia kan emang anaknya kan cepat dekat sama orang. Moana aja dekat banget sama Uti. Moana mau sama Uti lagi. Moana mau sama Uti apa sama ibu? Sama Uti aja. Seru lah, seru. Sempat pengen jadi putih katanya. Iya, dia kan beberapa hari itu sama Uti mulu, nempel mulu, karena aku emang ngerjain beberapa pekerjaan juga, jadi dititip sama Uti, jadi ke bawah. Dia bilang dia mau kayak Uti, kenapa? Karena cantik, dia bilang. Long hair, cantik ya Uti ya? Iya, Kan cantik. sempat lihat aura juga, pelangi juga yang aurora itu di sana. Aurora di Rusia, Kak. Oh betul. Gimana tuh pengalaman juga nggak bisa lihat orang secantik itu gitu? Itu juga nggak dibayangin banget ya, karena kesana kita spare 4 hari untuk lihat aurora. Malam pertama nggak dapat, malam kedua alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, dapat aurora secantik itu juga. Itu hadiah terbesar aku sih di 2002. Itu cuacanya suhunya sampai 37 derajat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau jalan-jalan biasanya harus bawa apa sih selain kayak pengalaman gitu? Aku biasa aja sih, baju juga nggak terlalu banyak, koper kosong sih, karena pulang pasti bawa belanjaan ya Kak. Gitu. Ada oleh-oleh nggak yang wajib gitu? Maaf Om. Jadi pembicara juga, jadi speaker juga, talk show juga. Kita membahas tentang sosial media, membahas tentang marketing, karena kan memang aku backgroundnya dari marketing dan sosial media, jadi kita banyak membahas dan memotivasi teman-teman semua untuk kita para perempuan bisa berjaya di jalan kita sendiri menjadi konten kreator. Kayaknya sih ngomongin rumah dong, udah mulai tempatin belum sih? Udah mulai berenang-berenang Kemarin sebenarnya rumahnya tuh belum saya tempatin, cuman karena akunya udah gatal banget, udah pengen hidup di air, jadi kita coba dulu kolam renangnya, sekali kita cek airnya bersih apa enggak, atau lantainya ada yang kurang atau enggak, atau misalnya pegangannya ada yang kurang, ada yang gimana apa enggak, dan ternyata alhamdulillah semuanya all. Tapi masih lama atau sebentar lagi ditempatin Bucis? Pengennya sih kita lebaran di rumah baru ya, nanti kalau misalnya Allah mudahkan semuanya, kita pengen banget lebaran di rumah baru, karena Mona juga udah gak sabar, ada playgroundnya dia juga kan di rumah itu, jadi ya pengen kalau bisa dilancarkan oleh Allah habis lebaran kita. Kok masa mewahnya apa sih kolam renang, playground ada apa lagi? Gak ada kok, rumahku gak mewah, rumahku biasa aja. Itu kan rumahnya dia, Mona. Rumahnya Mona apa yang bagus? Playgroundnya. Playgroundnya, emang di situ kan rumahnya 70% isinya buat dia kan. Jadi emang didesain mainan semua, playground semua, rak-rak buku, buat les segala macam. Tempat aku cuma kolam renang. Tapi jadi rumah impian juga nggak sih, rumah impian untuk harapan baru? Alhamdulillah menjadi rumah impian, karena memang nabungnya juga luar biasa dari beberapa tahun yang lalu. Terus rencananya pengen bawa keluarga nginep di sana, Uma Oki, ibu aku, Mbak Cindy pengen bawa keluarga tuh main-main di sana.
akrab sama Puji saling cerita dong pengalaman apa gitu kan. Lumayan, tapi memang dia kan orangnya emang hahaha gitu ya. Jadi kalau untuk yang cerita-cerita yang lebih deep gitu enggak sih, cuma kita lebih ke sharing pekerjaan. Terus kalau waktu kemarin lagi jadi speaker itu sharing kita jawabnya apa ya gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk masalah pribadi sih Ngeliat akrab banget gitu sama Moana kan, maksudnya kayak lucu aja gitu, dia bisa Iya, langsung lucu ngobrol, banget. karena dia suka apa main sama anak kecil sama galak. kalau Fuji kan emang dia tuh emang nempel banget sama anak-anak, bahkan sama semua orang sih menurut aku ya, karena dia tuh tipe-tipe yang hangat gitu loh, orang-orang hangat yang kalau misalnya orang kalau misalnya ngobrol dan ketemu sama orang dia tuh bisa kayak merangkul gitu. Jadi memang nggak heran sih kalau Mona juga lengket banget. Jadi lebih aman lah ya, tinggal Betul sekali. Jadi susternya ada dua, selain suster Yeni ada suster Uti. Setiap ke negara itu selalu harus ada oleh-oleh nggak sih, kayak oleh-oleh khusus setiap dari negara? Ada, karena itu kita menyediakan satu koper kosong ya. Jadi isinya untuk oleh-oleh, untuk barang-barang segala macam. Bahkan alat-alat sekolah dia kadang juga gitu. Di mobil mau di mobil? Ya, mobilnya udah datang tuh. Oke, begitu saja. Yang wajib biasanya apa Kak? Oleh-oleh wajib dari setiap negara. Maaf Om. Pesan wajib untuk teman-teman. Nggak jadi ke mobil. Pesan wajib untuk para content creator yang pertama itu harus konsisten dan harus interaksi sama followers, karena kita nggak bisa jadi apa-apa tanpa followers. Kita bisa berdiri di sini karena followers. Kayak terkait kemarin sempat bilang yang sudah agak gemukan, sekarang udah mulai diet kan? Gendut banget ya sekarang ya. Enggak sih? 35 sekarang Kak. Abis cerai 43. Sekarang 55. Lagi bahagia. Tapi bagaimana, memang sesuai yang diinginkan cerai. atau gimana? Apakah? Memang sesuai yang diinginkan atau seperti apa? Enggak sih, emang Udah makan-makan. idealnya itu tuh. Masa sih enggak sih aku. Makasih ya Aja semuanya. udah mulai publik nih sama orang yang spesial seperti Makasih ya Kak. Tadi ya brandnya nggak bayar lebih. Kak, tapi udah makin bahagia nih Kak. Kak, tapi udah publik gimana sih Kak Cis? Kak Cis, tapi udah mulai publik nih kemarin di TikTok juga di sosmednya seperti apa sih? Sosoknya seperti Nggak kayak apa-apa. Kabelnya pegang. tapi orang spesial ngasih hubungannya Kak Cis. Janjian lagi ya. Thank you Kak Cis. Makasih, hati-hati. Tapi itu juga lepas pasang, karena kan memang kalau dulu tuh aku kan memang berangkatnya dari masuk mobil Mana sama Ipa yuk masuk yuk. Karena awalnya memang karena kan aku dari bukan yang anak pesantren gitu-gitu, jadi emang dulu tuh emang agak susah pakai kerudungnya, jadi emang lepas pasang. Terus ikhtiarnya tuh lama, 6 bulan sampai 7 bulan baru akhirnya bisa mantap pakai kerudung. Terima kasih. Alasannya apa yang membuat aku mantap? Malu aja sih, karena kan kayak udah gede, terus satu keluarga tuh kayak pada pakai kerudung semua, jadi kayak ya udahlah, udah tuntutan kita sebagai muslimah dan memang diwajibkan, walaupun memang agamaku tuh nggak bagus-bagus banget, cuman seenggaknya ya kita bisa berusaha dari hal yang terkecil itu. Tapi menjaga istiqomahnya sampai sekarang seperti apa Kak? Menjaga istiqomahnya sampai sekarang. Namanya ya pulang lagi ke Allah lah, mengingat Allah. Tapi Itu ada kan semua orang tahu lah Kak, nggak usah dibahas juga. Tapi ada nggak halangan godaan? Seperti pasti ada ya Kak? Godaan apa? Maksudnya kayak hijab kan pasti kan ada aja gitu ya. Ada apanya nih? Kayak pengen Enggak. Udah habis ini. Aku kalau pas hijab jelek, jangan dilepas. Makasih ya Kak.